Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi Maulana dari mahasiswa Fakultas Teknik Mercubuana. Saya akan mempresentasikan mengenai WBS atau Work Breakdown Struktur untuk mengganti absen mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek dengan dosen pengampu yaitu Reza Faria Asadi, STMT. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep dasar WBS, kemudian menjelaskan fungsi WBS dalam perencanaan proyek, kemudian menerapkan teknik penyesuaian WBS, kemudian memberikan contoh WBS dalam proyek konstruksi. Apa itu WBS? WBS adalah penguraian hierarkis dari total lingkup kerja proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Fungsi WBS dalam proyek yaitu menjabarkan ruang lingkup proyek, mempermudah perencanaan biaya, waktu dan sumber daya, kemudian dasar penjadwalan atau CVM atau port, kemudian alat komunikasi antar tim proyek, lalu memfasilitasi pengendalian dan pelaporan. Struktur WBS terbagi menjadi 4. Yang pertama itu nama proyek, kemudian fase atau subproyek, kemudian elemen utama, misalnya struktur, arsitektur, dan MEP. Kemudian pekerjaan lebih detail, misalnya struktur itu menjadi fondasi, kolom, dan pekerjaan yang lainnya. Contoh studi kasus di proyek pembangunan gedung lantai 3 lantai. Nama proyek gedung kantor 3 lantai. Lokasinya di Jakarta Selatan, durasinya 10 bulan, dan anggaran biayanya yaitu 12 miliar. Tujuan WBS yaitu mengidentifikasi seluruh pekerjaan proyek, kemudian mempermudah estimasi waktu dan biaya, kemudian menyusun kurva S dan penjadwalan. Contoh elemen WBS. Yang pertama diawali dengan pekerjaan awal dan diuraikan menjadi 2, yaitu pembersihan lahan dan pengukuran dan boplang. Kemudian yang nomor 2 yaitu struktur. Struktur dibagi menjadi 2 untuk contohnya itu fondasi bor file, kemudian kolom dan balok lantai 1 sampai lantai 3, dan diakhiri dengan finishing atau utilitas. Nah, ini untuk diagram, ilustrasi diagram WBS, pohon struktur. Di sini diawali dengan nomor 1 yaitu Value Management System Project, terbagi menjadi 4. Yang pertama Need Assessment, kemudian Standard Development, kemudian System Engineering, kemudian Project Management. Nah, sini untuk Need Assessment terbagi menjadi 4. Yang pertama Current System Audit, kemudian Requirement Determination, kemudian Alternative Development, kemudian System Requirement Development. Nah, kemudian untuk format WBS yaitu yang pertama grafik hierarki atau diagram tree untuk outline, numbering diawali dari 1.0 kemudian 1.1, kemudian selanjutnya 1.1.1 dan seterusnya. Kemudian tabel atau daftar atau work package. Kemudian prinsip penyusunan WBS 100% rule
atau total WBS mencakup seluruh lingkup proyek. Kemudian mutually eksklusif atau tidak ada duplikasi pekerjaan. Kemudian deliverable sampai oriented. Lalu level of detail sesuai kebutuhan. Kaitan WBS dengan pengendalian yaitu yang pertama memudahkan penjadwalan detail, basis pengukuran kinerja atau year need value, kemudian alat untuk mengidentifikasi risiko dan perubahan, kemudian dasar pembuatan anggaran dan pelacakan biaya. Kesalahan umum dalam WBS yaitu yang pertama terlalu umum atau terlalu rinci, kemudian tidak konsisten antar level, kemudian tidak mencakup semua dari variables, kemudian yang terakhir tidak melibatkan tim proyek saat penyusunan, dan masih ada yang lainnya. Untuk kesimpulannya, WBS adalah alat krusial dalam perencanaan proyek, membantu menyusun, mengelola, dan mengendalikan ruang lingkup proyek, dan harus dikembangkan secara kolaboratif dan sistematis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.